Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala ta'ala fi kitabillah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Sohibul hajat, Bapak Askarin sekeluarga yang dirahmati diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pihak besan Bapak Kabul dari Bunga Mayang dan rombongan ngantennya juga yang dirahmati diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Kepala Desa Karangagung, dulunya belum jadi kades, saya datang lagi ke sini sudah jadi kades. Semoga amanah. Bapak Camat yang sangat saya hormati, dan juga Bapak Kepala Desa Simpang Agung juga yang sangat saya hormati. Anggota DPRD Kabupaten Oku Selatan dari fraksi Golkar, Hanura, dan dulunya kan di Golkar, sudah hadir Hanura dulu. Tidak wajah-wajah itu ada asing, anjelannya. Bapak Kapolsek, alhamdulillah ini juga kebetulan asalnya dari Batu Marka. Semoga selalu amanah dalam memegang jabatannya selaku Kapolsek dimanapun berada. Hadirin hadirat, undangan tasyakuran walimatul urus rahimakumullah. Mohon maaf tidak saya sebut Kiai Munir selaku MUI Kecamatan Simpang yang sangat saya hormati. Pertama dan yang utama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, nikmat, hidayah, ampunan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam ini kita semua bisa berkumpul menghadiri undangan daripada Bapak Askarin sekeluarga dalam rangka tasyakuran unduh mantu kalau kata orang Jawa. Putranya yang bernama Taufik Hidayat Amin dengan seorang gadis cantik jelita namanya Dwi Sri Lestari. Semoga cintanya lestari sampai hari kiamat. Amin. Sholawat dan salam marilah kita aturkan ke pangkuan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita, mengajak kita selaku umat beliau mulai dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang, yaitu dengan adanya agama Islam. Dan semoga kita semua yang hadir maupun yang tidak hadir, baik itu masyarakat Karangagung, Simpang Agung, Kecamatan Simpang, diakui Rasulullah sebagai umatnya yang sejati, mendapatkan syafaat Nabi, kumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah. Ilahi Rabbi, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya manusia hidup itu yang dicari cuma 3. Apapun profesi kita, apapun jabatan kita, dan apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan ini, yang dicari manusia cuma 3. Inilah yang dicantum dalam rumah tangga. Yang pertama namanya sakinah. Sakinah itu tidak ada gejolak, tenang, istiqomah. Yang kedua yang dicari manusia ini semua manusia. Yang nomor 2 yang namanya mawaddah, rasa cinta,
yang penuh dengan namanya keimanan, inilah yang dicari oleh manusia. Yang ketiga, yang dicari oleh kita manusia ini namanya warahmah, penuh kerahmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kadang-kadang manusia itu mencurangi daripada sakinah, mawaddah dan warahmah itu tadi. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang. Curang apanya? Curang dalam kasih sayang, curang dalam berdagang, curang membagi belanja kepada keluarga, curang dalam politik, curang dalam kepemimpinan. Nah, orang yang curang ini lasolul jahim, oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka jahim. Paham ya? Lapar. Oleh karenanya tujuan menikah, terutama taufik hidayah dan juga Bakdui, tujuan kalian menikah kan yang dicari ketenangan dan kenyamanan. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Indahnya pengantin baru yang pertama kok malu-malu, yang kedua matikan lampu, ketiganya nggak boleh tahu. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Billah. Repotnya pengantin baru, siang malam gaweannya turu, apalagi waktunya subuh, disuruh sholat kok nanti dulu. Salatullah salam ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Billah. Indahnya bunga di taman menghiasi pelaminan, sungguh cerah kedua mempelai, semoga dapat rahmat Tuhan. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Masalah dan berakhir sudah, kedua mempelai tersenyum mesra, siang malam tak mau berpisah, pagi dan sore rambutnya basah. Salatullah salam ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kalau sudah bilang rambutnya basah, makin tuwek, makin muda ya ketawa semua. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya tujuan menikah kata Allah
Ini saya tidak mengajari keduanya, enggak. Saya tidak menyalamai bapak yang hadir juga tidak. Kalau saya lagi tausiah sekarang di sini ngasih pencerahan kepada bapak dan ibu yang hadir, bukan berarti saya itu lebih hebat dari bapak, juga tidak. Karena hakikat manusia hidup ini watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Kita saling mengingatkan di antara satu yang lain. Jadi kalau ada orang diingatkan tidak mau ingat, berarti orang itu lagi konslet hatinya. Sebab orang konslet ini bahaya. PLN tidak mati, tapi lampu tidak menyala. Rokoknya bagus masih baru, tapi lampu tidak nyala. Berarti setiap apa saja. Salah memilih istri, salah memilih suami, salah milih nyalon, salah milih pemimpin, fatal akibatnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ini makhluk favorit Allah itu jumlahnya ada 4. Yang pertama kita kenal malaikat, kedua kita kenal setan, ketiga kita kenal jin, keempat kita kenal manusia. Di antara 4 makhluk ini Allah punya pilihan. Ternyata yang dipilih oleh Allah untuk ngatur dunia ini adalah manusia. Itulah namanya Adam alaihissalam. Padahal kalau dilihat dari segi kesuciannya masih suci malaikat. Kalau dilihat dari segi intelektualnya masih intelektual setan. Tapi kenapa Allah pilih manusia, kok tidak pilih setan? Sebab kalau Allah pilih malaikat, walaupun malaikat tidak pernah berbuat dosa dan malaikat selalu melaksanakan perintah, dan tidak ada istilah ngijel bagi malaikat, suruh ke barat, itu malaikat. Bedakan dengan manusia kayak kita ini. Bukan kadang orang tua nyuruh anak, kadang-kadang anak masa bodoh. Karena kenapa? Aku masih sibuk. Itu orang tua. Dan ternyata malaikat itu tidak dikasih tugas oleh Allah mengatur dunia. Kenapa? Kok tidak dikasih oleh Allah? Karena kalau malaikat yang ngatur dunia, dunia tidak rame, tidak ada namanya permainan gaple. Tahu. Ini fakta, Pak. Dan tidak ada baju warna-warni, tidak ada, semua putih. Kenapa? Karena malaikat itu diciptakan dari cahaya. Dunia bisa ada cerita, dunia bisa ada warna-warni. Itu kalau ada namanya cerita, jalan harus liku-liku. Tanpa liku-liku, tidak ada salah dunia ini. Takut Bu? Kalau takut ngomong, ceramah yang kayak itu bingung juga saya itu. Nah itu. Kemudian Bapak Ibu, Allah memilih Nabi Adam. Makanya ketika Nabi Adam alaihissalam dipilih oleh Allah, dikasihlah hadiah yang namanya surga, kita semua tahu. Cuma sehebat apapun manusia, ternyata tidak ada ceritanya manusia hebat itu karena kesendirian. Manusia itu bisa hebat kalau ada kawannya. Ada juara kalau ada perlombaan. Ada orang hebat ceramahnya kalau ada yang mendengar. Kalau ada yang benar, walaupun hadis saya keluarkan jutaan hadis, tidak jadi. Kenapa? Itulah kata Roma Irama, sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Ada yang tinggi pangkatnya, ada menengah juga, ada paling bawah. Tujuan hidup apa? Agar satu sama lain bisa saling membutuhkan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar dan berjalan. Makanya kita tidak boleh mengklaim kiai paling bagus, kapolsek paling benar, anggota DPR paling pintar. Jangan. Karena hidup ini membutuhkan satu dengan yang lain, termasuk yang namanya taufik hidayah.
Pilihannya tidak salah-salah, pilih gadis dari Muhammadiyah. Takut tidak nikah. Apa kata logik kita? Aku suka dia, Pak. Aku sayang dia, Mak. Yang sedang-sedang saja, yang penting dia sedih, yang dia tidak cantik, Pak. Ini kata logik kita. Padahal orang tuanya bilang apa kira-kira disimpan kakek betino? Banyak. Tapi cinta adalah pilihan, hidup adalah pilihan. Sama dengan namanya Dwi Lestari. Apa kira-kira lingkungan namanya kayak itu? Oke. Tapi karena kamu tidak nikah dengan namanya Taufik Hidayat, apa kata Dwi Lestari? Tujuan apa menikah? Tujuan menikah makanya kalau mantin baru sakinah. Makanya Nabi Adam alaihissalam ketika ditaruh di surga, ternyata Nabi Adam hidupnya tidak enjoy. Ternyata Nabi Adam butuh kancil. Ditegur oleh Allah. Surga ini milik kamu. Aku kasih kamu surga fasilitas. Aku kasih kamu hidup yang enak. Ya kalau zaman sekarang dikasih fasilitas, ya ASN lah. Digaji oleh negara. Orang enak apa digaji negara? Bukan ke sana lari Pak Camat. Bukan inilah kehidupan. Tetapi Nabi Adam, ya Allah, apa arti surga yang kau berikan kepada hamba? Fasilitas memang ada. Cuma apa arti saya hidup di surga, sementara saya cuma berikan di surga. Maunya apa tak? Maunya saya butuh kancil. Kancil model kayak apa yang kamu inginkan? Ya kalau bisa modelnya BMW kamu. Apa BMW? Gahenor, montok, elemen. Nah, ibu sungguh dahsyat pengaruh wanita. Sungguh dahsyat pengaruh wanita. Ternyata diminta oleh Adam, modelnya beda ya Allah dengan saya, penampilannya beda Allah dengan saya. Yang jelas setiap orang melihat orang itu terpesona dibuat. Terus sampai apa dah? Ini ganti. Silakan kamu tidur. Akhirnya Nabi Adam tidur. Ketika Nabi Adam tidur, Allah berfirman, tangan Nabi Adam sebelah kiri ditarik oleh Allah, tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri diperas, dipijit oleh Allah. Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'a ayyaqula lahu kun fayakun. Kata Allah, ketika Allah selesai menciptakan yang namanya Siti Hawa, kun jadilah, fayakun maka jadi ada. Dan ketika Nabi Adam sudah bangun dari tidurnya, Pak, terkejut. Dan Nabi Adam berhadapan malaikat, enggak heran. Nabi Adam berhadapan setan, enggak takut. Nabi Adam berhadapan jin juga enggak terkejut. Tapi ketika Nabi Adam melihat sosok wanita di sebelahnya, kagum, timbul perasaan kucu-kucu otak. Karena punya perasaan seperti itu. Apa kan? Datang Adam. Langsung Adam itu terpesona, buka hatimu untuk diriku dan ku isi cinta kepada dirimu. Jangan lamu-lamu, aku sudah tak tahan, sudah terasa kucu-kucu otak. Maunya Nabi Adam akan menyentuh kulit Siti Hawa, disetop oleh Allah, toh? Kan? Iya ya Allah. Jangan sekali-kali kamu menyentuh kulit Hawa. Apa tidak boleh Allah? Bukan tidak boleh. Kalau kamu kemarin di surga sendirian kaki kancil, tapi sekarang sudah ada kancil, karena itu permintaan kamu, kau yang mulai, kau juga yang harus mengakhiri. Artinya apa? Harus pakai etika, harus pakai aturan, harus pakai undang-undang. Gimana aturan Allah?
kamu boleh sentuh kulit Hawa, kau harus bersaksi kepadaku tidak ada Tuhan selain aku, Muhammad kekasihku dan utusanku. Yang kedua Nabi Adam, kamu boleh tidur dengan Siti Hawa dengan satu syarat lagi, kau harus bayar mas kawin kepadaku. Apa Allah mas kawinnya? Itulah yang disebutkan dalam sejarah namanya sholawat Jibril. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu saja mau tidur dengan Siti Hawa butuh baca sholawat. Beda dengan Adam Karangadu, tidak usah pakai sholawat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, oleh karenanya akhirnya Allah berfirman, katakanlah sekarang Taufik dan juga Mbak Dwi, apa firman Allah untuk manten baru maupun manten lama? Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha rawadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, hai Adam dan engkau Hawa, silakan tempati surga ini. Di surga itu banyak buah-buahan, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, silakan kalian makan buah-buahan yang ada dalam surga itu. Di surga ada durian, di surga ada duku, di surga ada cempeda, di surga ada nangke, bahkan di surga ini semangke. Di surga ini manggis, ada lagi yang namanya telo, ada lagi yang namanya ketimun, banyak buah-buahan. Cuma satu yang tidak boleh kalian dekati dan kalian makan. Apa itu Allah? Wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekati buah itu. Artinya apa? Larangan bukan sekarang terjadi, Pak. Ketika muncul manusia pertama Adam dan Hawa, larangan Allah sudah ada. Kan ada nyanyian, katakanlah berselingkuh itu nikmat. Jangan sekali-kali. Kalau sudah larangan, jangan dicoba-coba. Nah, dari bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karenanya akhirnya Nabi Adam hiduplah di alam surga. Kembali kepada Taufik dan juga Dwi, tujuan menikah apa? Litaskunu ilaiha, agar Dwi dengan namanya, dengan Taufik itu supaya hidup bersamanya tenang. Supaya tenang apa? Syarat yang pertama untuk manten baru, wa ja'ala bainakum mawaddah, tanamkan dalam hati kalian berdua mawaddah, rasa cinta. Jangan curang dalam bercinta. Bahaya orang curang. Curang bercinta kayak apa, Pak? Contoh, kita seorang suami tidak pernah memuja kepada istrinya ketika sudah resmi menjadi sunat istri. Ketika pacaran, kamu cantik ya, kayak sini ya. Ini fakta, Pak. Tapi sementara dengan selingkuhan, subhanallah. Dan lagi apa ya? Aku lagi di sini ya. Jangan curang dan ingat, wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang. Jadi saya bukan mengarang, bukan. Nah, kemudian yang nomor 3, supaya bisa sakinah, tenang, tanamkan dalam hati kalian berdua selaku manten baru rahmah, kasih sayang. Jadi kalau manten baru harus yang indah-indah. Makanya Taufik,
Syaratnya kamu selaku suami kalau mau tidur dengan istri, usahakan kamu selaku suami biasakan punya wudu. Itu firman Allah dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli istri kamu dengan baik. Kata-kata pergauli gimana caranya? Kita selaku suami, baik itu manten baru maupun manten lama, setiap mau tidur dengan istri, usahakan kita suami dalam kondisi punya wudu. Manten lawas sih. Terserah sampean, ngelakoni yang ngomong, nggak ngelakoni yang memang itulah. Loh, tujuannya apa Pak? Karena yang menjadi keturunan, yang menjadi dzurriyyah penerus kita besok itu adalah sperma daripada sang suami.